Cirebon itu ada mengalami sengketa. Yang pertama itu antara dua partai yang dimana angka itu seimbang sehingga kita menyelesaikan masalah tersebut sampai ke MK. Untuk KPU Kota Cirebon sendiri dalam penanganannya kita hanya mengumpulkan berkas-berkas untuk terkait masalah advokat itu dari KPU RI tersendiri. Berarti kita di tingkat kota itu hanya mengumpulkan data dan berkas ya Pak? Ya, Kemudian dilakukan pelaporan ke provinsi atau langsung ke KPU RI Pak? ya mungkin dikumpulkan oleh di KPU provinsi, kita standby di KPU provinsi, di salah satu dikumpulkan di hotel, bahwasanya dikumpulkan oleh KPU provinsi, nanti diarahkan ke bahasa itunya lawyer yang sudah disiapkan oleh KPU RI sendiri untuk menangani permasalahan yang ada di KPU Kota Cirebon sendiri. Itu untuk terkait masalah di pemilu. Selamat datang Pak, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk Mas Bunan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat juga. Mungkin para sedulur nih Pak, ingin mengenal Bapak lebih dekat. Boleh diceritakan nggak sih Pak, background Bapak sebelum bekerja di KPU Kota Cirebon Pak? Ya, sebelum masuk ke saya berawal masuk ke penyelenggara, perkenalkan dulu nama saya Robi Aurisya Utagalung. Saya diamanai di KPU Kota Cirebon sendiri di divisi hukum dan pengawasan. Saya lulusan dari IAIN Syekh Nurjati, sekarang berubah menjadi UIN SEC Cirebon. Pengalaman saya di penyelenggaraan pemilu sendiri, yang pertama itu pada tahun 2022 saya mendaftar di Panwascam dan alhamdulillah saya diterima di Panwascam Kecamatan Lemaungkuk. Selang 1 tahun berikutnya di tahun 2023 saya mengikuti tes di Bawaslu dan KPU, tetapi saya yang diterimanya di KPU Kota Cirebon. Itu. Berarti Bapak pernah di Bawaslu dan sekarang di KPU ya Pak? Kalau dari dua penyelenggara baik KPU dan Bawaslu sendiri, apa sih Pak perbedaan yang signifikan yang Bapak rasain tuh Pak? Yang paling pertama itu perbedaan mendasar itu yang kalau KPU sendiri itu menjalankan semua tahapan. Sedangkan kalau Bawaslu sendiri itu mengawasi semua tahapan. Itu terkait masalah perbedaan dasar antara Bawaslu dan KPU sendiri. Seperti itu. Kalau di KPU nih Pak, boleh dijelasin nggak Pak? Apa aja mandat utama Divisi Hukum dan Pengawasan Pak, khususnya di KPU Kota Cirebon Pak? Kalau divisi hukum sendiri tugasnya ya, mandatnya yang pertama itu ada menyusun rancangan keputusan, telaah hukum dan advokasi hukum, dokumentasi dan publikasi hukum dan penyelesaian sengketa. Itu dan masih banyak lagi sih tugas-tugasnya untuk di divisi hukum sendiri. Kalau struktur kerja Divisi Hukum di KPU Kota Cirebon seperti apa Pak? Kalau di struktur di KPU Kota Cirebon sendiri, saya sebagai Kadif Hukum dan Pengawasan, dan di bawah saya di bidang sekretariatan ada Kasubag Teknis dan Hukum itu ada di Mas Ruli, dan di bawahnya ada staf dan jajaran. Untuk stafnya dibagi mungkin untuk pengerjaannya mungkin ada di bidang regulasi dan legal drafting, bidang sengketa dan litigasi, bidang dokumentasi dan JDIH, dan bidang kearsipan hukum. Konteks tahapan pemilu dan pilkada Pak, sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan, menurut Bapak pada titik mana kerja Divisi Hukum dan Pengawasan itu lebih ekstra Pak, atau lebih krusial? Ya, menurut pandangan saya terkait masalah tersebut, yang pertama itu di tahap pencalonan, terus yang penetapan DPT, kampanye dan dugaan pelanggaran, serta rekapitulasi hasil dan sengketa hasil di MK ataupun MA. Puncaknya itu tanggung jawab untuk di divisi hukum sendiri.
Di KPU kan kita tahu ya Pak, sering adanya regulasi yang kerap berubah dengan cepat, khususnya pada saat masa tahapan berlangsung. Itu kan seringkali membuat kita cukup kewalahan tuh Pak untuk mengimplementasikannya di lapangan tuh Pak. Sebagai Kadif Hukum dan Pengawasan, bagaimana Bapak memastikan regulasi yang kerap berubah tadi dapat cepat dipahami, ditaati, juga dilaksanakan di lapangan Pak? Ya mungkin menggunakan metode yang pertama, menerjemahkan regulasi rumit menjadi materi sederhana, mungkin melakukan bintek berjenjang dimulai dari KPPS, PPK, dan PPS itu. Kan setiapnya kita juga kan di BIMTEK juga dari KPU provinsi terkait masalah ini. Kalau misalkan ada regulasi yang serba dadakan, bahwasanya surat misalkan surat edaran dari KPU, kita hanya menjalankan, kita mengkomunikasikan peraturan terbaru ke tingkat yang paling bawah. Kalau misalkan pada masa yang terjadi misalkan bahwasanya di masa pas mau tahap pemilihan kan pernah berubah, kita harus siap tanggap, mungkin dikomunikasi dan koordinasi disebarkan di suatu grup-grup kita sendiri dan jajaran kita untuk terjun ke lapangan langsung untuk memantau apa saja yang terjadi di lapangan seperti itu. Kalau di tingkat kota Cirebon, Pak, pelanggaran apa Pak yang paling sering muncul Ya, selama tahapan? kalau di Kota Cirebon sendiri, pelanggarannya yang pertama itu mungkin pelanggaran administrasi, terutama di dokumen calon dan laporan dan kampanye. Itu pertama itu rawan. Yang kedua itu pelanggaran netralitas dan etik penyelenggaraan. Terus yang ketiga itu pelanggaran kampanye, terutama politik uang, kampanye di luar jadwal dan ASN. Seperti itu sih. Eh, dalam era digital, Pak, seperti sekarang, eh, di ruang digital kita itu ada berbagai macam dinamika, Pak. Bagaimana Bapak menghadapi berbagai dinamika yang ada tadi selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Pak? Ya, kalau misalkan di dunia digital kan, apalagi di dunia politik, bahwasannya itu banyaknya adanya bahasa back and forth antara satu parpol atau dengan calon yang lain. Ya, kita menanggapinya itu jangan hanya dalam satu sudut pandang saja, tapi berbagai sudut pandang yang lain. Misalkan dicontohkan angka 9, dari saya melihat angka 9 belum tentu di mata Mas Bondan sendiri itu bahwasanya itu angka 9, pasti angka 6 seperti itu. Kita jangan langsung mencerna langsung, tapi kita mentelaah sendiri apakah ini nantinya seperti apa, kita harus menelaah dulu. Kalau di Divisi Hukum dan Pengawasan, Pak, selama di luar masa tahapan itu ada kegiatan apa aja, Pak? Ya, kalau sekarang sendiri divisi hukum sendiri mungkin ada kegiatan setiap hari Kamis seminggu sekali itu tentang yaitu MH, membahas hukum, dan banyak agenda lainnya seperti mungkin dalam segi pengawasan internal. Dari internal kita kan tidak hanya di bidang hukumnya, tetapi ada di bidang pengawasannya juga seperti itu. Kalau melihat dari pemilu yang kemarin, Pak, dari Divisi Hukum sendiri itu kira-kira ada evaluasi apa, Pak, untuk pemilu di 2029 nanti, Pak? Ya, kalau menurut saya yang harus dievaluasi sendiri mungkin dari perekrutan KPPS ya, karena menurut saya perekrutan KPPS itu dianggap bahwasanya satu bulan harus sudah menghafal semua aturan-aturan yang ada di KPU sendiri untuk melaksanakannya. Kan belum tentu juga yang di mana di KPPS tersebut itu bisa menjalankan, masih banyak kan, karena KPPS sendiri itu ujung tombak menurut saya untuk di KPU sendiri. Agar lebih bermanfaat, alangkah baiknya untuk KPU sendiri untuk memperpanjang perekrutan untuk KPPS sendiri, seperti itu sih, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu sih. Kalau di pemilu 2024 kemarin, Pak, ada sengketa kah, Pak? Atau pemilunya berjalan dengan lancar, kah? Kalau di pemilu di 2024 sendiri, KPU Kota Cirebon itu ada mengalami sengketa.
Yang pertama itu antara partai dua partai yang dimana angka itu seimbang sehingga kita menyelesaikan masalah tersebut sampai ke MK. Untuk KPU Kota Cirebon sendiri dalam penanganannya kita hanya mengumpulkan berkas untuk terkait masalah advokat itu dari KPU RI tersendiri. Berarti kita di tingkat kota itu hanya mengumpulkan data dan berkas ya Pak? Ya, Kemudian dilakukan pelaporan ke provinsi atau langsung ke KPU RI Pak? ya mungkin dikumpulkan oleh di KPU provinsi, kita standby di KPU provinsi, di salah satu dikumpulkan di hotel, bahwasanya dikumpulkan oleh KPU provinsi, nanti diarahkan ke bahasa itunya lawyer lah, lawyer yang sudah disiapkan oleh KPU RI sendiri untuk menangani permasalahan yang ada di KPU Kota Cirebon sendiri. Itu untuk terkait masalah di pemilu. Sedangkan di pilkada itu hanya pelaporan di tingkat Bawaslu karena di mana ada pasangan perseorangan mengajukan permohonan ke Bawaslu sehingga kita sebagai termohon bahwasanya dari pihak pemohon itu bahwasanya kita tidak mensosialisasikan terkait masalah administrasi peraturan yang ada di KPU sendiri terkait masalah persoalan tersebut. Tapi dari kita sudah mensosialisasikan serta sudah mempublikasikan terkait masalah persoalan tersebut dalam penyelesaian di Bawaslu tersebut, bahwasanya kita mengumpulkan data bahwa dari sebenarnya bukan pasangan sih yang terdaftar itu hanya calonnya saja. Belum ada pasangan Iya, ya? wali kotanya ya calon wali kota yaitu bernama Bapak X lah, Bapak Fulan lah misalkan. Yaitu bahwasanya beliau tersebut kekurangan untuk administrasinya yaitu berupa KTP pendukung untuk beliau itu kurang. Sehingga kami memutuskan KPU Kota Cirebon sendiri untuk tidak mensahkan bahwasanya beliau sebagai calon dari tahapan perseorangan seperti itu. Terakhir Pak, sebagai penutup, eh, pesan dan harapan Bapak sebagai Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Kota Cirebon kepada masyarakat dan juga kepada peserta pemilu Pak untuk pemilu yang akan datang. Kalau untuk masyarakat sendiri, pesan saya eh, jangan pernah acuh tak acuh di dalam politik karena nanti kedepannya 5 tahun kedepannya itu adalah pemimpin untuk kita. Jadi untuk masyarakat harus tetap fokus berpolitik ataupun berdemokrasi untuk menjadi khususnya Kota Cirebon itu menjadi wali kota yang baik, mungkin yang amanah sesuai dengan keinginan rakyat. Bedanya kalau misal masyarakat acuh tak acuh, jadi ya pemimpinnya ya seperti itu. Kalau untuk partai politik Pak, peserta pemilu, Kalau untuk partai politik sendiri, alangkah baiknya untuk lebih gencar lagi untuk pendidikan politiknya kepada masyarakat ataupun maupun ke konsekuen-konsekuen partai politik tersebut agar kita sendiri bisa mencapai partisipasi masyarakat untuk pemilu dan pilkada itu lebih full lah, tidak turun lah. agar partisipasinya bisa tetap tinggi ya Pak. Ya, Oke Pak, terima kasih atas waktunya sudah hadir di podcast KPU Kota Cirebon. sama-sama Mas Bondan. Oke, sedulur Kocir, terima kasih telah menonton podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk memfollow semua akun sosial media kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya.